Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menguatkan iman Islam kita semua. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam limpah curah bagi dalam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua berbagai kalangan, semua pokoknya mitra. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat pikiran, sehat jiwa raga, sehat keuangan, sing loba duit pokoknya, sing subur rezeki ya. Allah kucurkan keberkahan dunia berana kepada kita semua ya, agar kita ibadah sembari sedekah gitu mitra. Kalau nggak ada uang nggak bakal sedekah gitu kan istilahnya. Jadi rezeki subur, sedekah ke sana ke sini, ke sana ke sini. Semoga subur rezekinya, barokah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di kali ini mitra saya akan mengulas tentang hadiran ataupun kesurupan gitu ya. Hadiran, dihadirkan dan dimasukkan ke dalam wadah seseorang gitu kan ya. Maaf sekali kalau versi saya jangan terlalu ditinggikan yang ituan gitu ya. Sebab filternya itu nanti bisa rusak gitu. Nantinya bisa kebiasaan sedangkan kan istilahnya tenaga manusia, istilahnya kesehatan manusia gitu kan ya, istilahnya jiwa raga mental kan terbatas ya, terbatas kita mitra. Kalau lagi fit kita mampu gitu kan, kalau tidak fit dimampu-mampukan celakalah kita, celaka gitu kan. Sebab belum tentu istilahnya kita menarik misalnya kekuatan dimasukin ke dalam wadahnya seseorang misalnya, belum tentu yang kita panggil ataupun goib yang kita undang ataupun yang kita hadirkan itu yang kita maksud gitu kan ya. Makanya istilahnya takutnya itu banyak penyesatan sekali gitu kan. Hati-hati kita, hati-hati di dalam istilahnya hadiran nafsu, hati-hati di dalam hadiran goib yang kita masukin gitu kan ya istilahnya. Kalau versi saya istilahnya kesampingkan aja lah. Kalau untuk menolong orang gitu kan, istilahnya kesampingkannya yang itu. Pakai doa-doa kita aja lah udah gitu kan ya. Pakai doa kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala pelantara ilmu-ilmu ijazah dari guru-guru kita, bacaan dari guru-guru kita yang sudah kita istilahnya beli dengan pahit istilahnya, pahit pejit jadi misalnya dibeli sama puasa gitu kan, dibeli sama wiridan misalnya gitu kan ya, itu kan udah kebeli ilmu, udah manjing ke dalam tubuh kita gitu kan. Kalamnya kita, guru kita udah ijazahkan, nah itulah pakai itu, jangan neko-neko lah pokoknya gitu kan. Sebab wadah kita takutnya rusak gitu mitra. Nantinya kebiasaan malah kita sakit mitra. Sakit kita nantinya. Siapa yang mengobati gitu kan ya istilahnya. Itu kan ambisi kita. Itu kan emosi kita. Ya, itu mendingan kali-kali aja lah ataupun kesampingkan, nggak apa-apa lah kalau yang gituan, kalau versi saya gitu kan istilahnya. Ya, saya juga kan mengalami, makanya saya juga bisa ngomong gini, itu kan mengalami dan merasakan, gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita ziarah, kita memasukkan yang kita jarahin, aduh, sangat ngeri sekali kalau bagi saya mitra, sangat istilahnya lah janganlah pokoknya. Jangan gitu-gituan. Sebab yang pertama merusak alam goibnya, yang kedua kita tidak punya tata krama gitu kan.
Kalau kita kan harus saling menghormati, kita harus saling istilahnya bersilaturahmi gitu kan ya istilahnya. Kalau di dalam kegaiban kan silaturahmi kebatinan gitu kan, cukup aja merem gitu kan mitra, jangan segitu harikan bread. Aduh, ngeri gitu mitra, ngeri hati saya juga gitu kan. Makanya saya di konten saya juga nggak ada yang gituan gitu kan ya, nggak ada yang gituan. Udah jadul lah dari dulu kalau saya gitu kan ya. Kalau sekarang kita ibadah aja udah yang bener, sholat yang 5 waktu yang bener gitu kan, bersolawatnya yang bener ya, baca ayat suci Al-Qurannya yang benar gitu kan, ataupun sholat sunnahnya itu yang baik, yang benar. Nah itulah yang kita harapkan dari amal kita yang baik, ganjarannya juga nanti baik ya. Jangan salah niat lagi mitra, kita harus niat diiringi dengan keikhlasan lagi. Satu niat, kedua amal, ketiga perjalanannya itu harus lurus dan diiringi dengan keikhlasan ya. Itulah keberkahan. Kalau niatnya kita nggak baik, apalagi perjalanannya nggak baik, ikhlasnya mana? Itu kan, apalagi demi konten gitu kan, bisa bohong-bohongin orang gitu kan, itu nggak ada keikhlasan itu. Yang di otaknya itu duit, konten doang gitu mitra. Nggak ada keberkahan itu. Sebab yang Allah itu ganjar itu, Allah itu ngasih keberkahan itu dari amal kita yang baik, perjalanan yang baik diiringi dengan keikhlasan. Satu niat, kedua amal, ketiga ikhlas ya, itu kan. Nah gitulah mitra. Jadi ini sekilas info dan edukasi, ini pengalaman saya, makanya saya dibeberkan sama mitra semua, yaitu mengambil yang baik, buang yang buruknya itu kan. Nggak ada ngecam-ngecam sama orang-orang lain, nggak ada lah. Saya nggak mau bersentuhan sama yang tidak baiknya sama orang-orang. Kita bersaudara semua, kita bersilaturahmi semua, berbagai kalangan. Jangan ada yang permusuhan, nggak, jangan ada istilahnya musuh ini gitu kan ya, jangan itu. Jadi kita bersaudara, yang tidak baik kita harus benerin, dan yang dibenerin juga harus nerima gitu kan, bukannya jadi musuh. Nggak baik, itu nggak baik ya. Apalagi kita memegang ilmu al-hikmah. Ilmu al-hikmah itu sangat tinggi keberkahannya, sangat agung keberkahannya, dan sangat suci, bersih mitra ya ilmunya itu. Nah itu sekian dulu. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu sehat pikiran, selalu sehat ucapan, selalu sehat jiwa raga kita, dan selalu sehat perjalanan kita, yaitu ibadah semata karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.